Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Warsi Mariati selaku dosen pengampu mata kuliah kodifikasi terkait cedera, keracunan, dan faktor eksternal program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Duta Bangsa, serta teman-teman kelas 19A5 yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu dengan topik trauma benda tajam. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Anisita Nuridayat, serta ada teman saya, Febriza Rose Diagnostikasari, ada Prasetyo Hadi, dan yang terakhir yaitu ada Yosi Putri Pradana. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu ada definisi trauma benda tajam. Trauma benda tajam adalah sebuah cedera yang timbul saat sebuah benda menembus kulit dan memasuki jaringan tubuh, menimbulkan luka terbuka, serta benda tajam ini dapat bertahan di jaringan-jaringan, kembali keluar dari jalan masuk, atau melintasi jaringan-jaringan tersebut dan keluar dari bagian yang berbeda. Trauma benda tajam dapat disebabkan benda asing atau serpihan tulang patah. Biasanya terjadi dalam kejahatan kekerasan atau serangan bersenjata. Luka tajam umumnya disebabkan oleh tembakan atau tusukan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis luka tajam, terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama luka insisi, yang kedua luka tusuk, dan yang terakhir luka bacok. Luka insisi disebabkan karena adanya gerakan menyayat dengan benda tajam, seperti silet atau pisau. Karena gerakan dari benda tajam tersebut, luka biasanya berbentuk panjang dan tidak terlalu dalam. Panjang dan kedalaman luka dipengaruhi oleh gerakan benda tajam, kekuatannya, ketajaman, dan keadaan jaringan yang terkena. Selanjutnya luka tusuk. Luka tusuk disebabkan oleh benda tajam dengan posisi menusuk atau korban yang terjatuh di atas benda tajam. Bila pisau yang digunakan bermata satu, maka salah satu sudut akan tajam sedangkan sisi lainnya tumpul atau hancur. Jika pisau bermata dua, maka keduanya sudut tajam. Luka bacok dihasilkan dari gerakan merobek atau membacok dengan menggunakan instrumen yang sedikit tajam dan relatif berat seperti kapak kecil atau parang. Terkadang bayonet dan pisau besar juga digunakan untuk tujuan ini. Luka alami yang disebabkan oleh senjata jenis tersebut bervariasi, tergantung pada ketajaman dan berat senjata. Makin tajam instrumen, makin tajam pula tepi luka. Bentuk lain dari luka karena benda tajam, yakni bentuk luka dari luka tajam karena instrumen yang tajam, adalah luka perlawanan. Luka jenis ini dapat ditemukan di jari tangan, lengan bawah, atau di tempat lain dari korban, sebagaimana ia berusaha melindungi dirinya dari ayunan senjata, contohnya dengan menggenggam bilah dari instrumen benda tajam. Hal yang penting kita periksa, catat, dan laporkan pada kasus trauma atau kecederaan, yakni 1. Memotret korban tersebut, 2. Menghitung jumlah luka, 3. Menentukan lokasi di mana luka, 4. Mengukur luka, 5. Menentukan sifat atau ciri-ciri dari luka tersebut, 6. Mencari benda asing seperti pecahan kaca, ujung pisau yang patah. Kemudian yang ke-7, menentukan intravitalitas luka. Yang ke-8, memperkirakan luka sebagai penyebab kematian korban atau bukan. Nah, yang ke-9, memperkirakan cara terjadinya luka, apakah kasus pembunuhan atau bunuh diri ataupun kecelakaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.